Hai cantik, ada pesan singkat untuk kamu sebelum 2024 berakhir. Pesan penting ini akan menjadi pesan penutup tahun agar kita lebih siap menyambut pribadi versi terbaik kita di tahun 2025 nanti. Are you ready cantikku? Pesan penutup ini gak akan aku tutup dengan yang sedih-sedih. No, kita buat tahun depan adalah tahunnya kita untuk bersinar dengan mengingat pesan-pesan ini. Kalau kita throwback atau kita kembali lagi melihat ke belakang, mungkin cukup banyak waktu kita yang terbuang sia-sia karena keputusan kita yang kurang bijak dalam menggunakan waktu. Kita pasti sering berpikir, kok cepet banget ya 1 tahun terlewati, besok udah tahun baru aja. So, jangan sampai kita melakukan hal salah yang sama di tahun baru nanti ya. Pesan kedua, remember yourself. Kira-kira ada nggak sesuatu yang bermakna yang udah terjadi di 2024 ini? Aku mau kamu tulis atau catat dong. Sekecil apapun pencapaian itu, coba deh ditulis. Kasih nomor ya. Misal 1, pencapaian apa? 2, pencapaian apa? Dan menurut kamu banyak nggak hal bermakna yang udah kamu capai? Kalau belum, it's okay. Ini saatnya kamu mulai sadar dan mulai mencapai banyak hal di tahun depan nanti. Dan yang sudah banyak pencapaian, good job. I'm proud of you. Pertahankan dan tingkatkan ya. Entah apa yang udah terjadi dan kamu laluin di tahun ini, mungkin goresan-goresan luka kecil itu udah menancap cukup dalam ya. Tapi semakin lama kamu membiarkan luka itu, maka semakin tidak akan sembuh, bahkan justru bisa lebih parah. Yuk, cabut lagi lukamu pelan-pelan, sembuhkan lukamu dengan rasa syukur bahwa kamu masih bertahan hingga detik ini. Kini saatnya kamu menutup lukamu dengan lembaran yang lebih indah. Kamu tidak akan membiarkan dirimu merasakan luka yang sama. Dari luka itu, kamu akan lebih kuat lagi, dan apapun itu kamu akan memperjuangkan mimpi-mimpimu dan akan kamu capai di tahun 2025 nanti. Oke cantik? Kamu udah pernah dengar hukum tarik-menarik atau law of attraction? Ini hukum alam semesta yang ampuh banget buat kamu mendapatkan banyak keberuntungan dalam hidup. Inti dari hukum ini adalah apa yang kamu percaya, itulah yang akan kamu terima. Kalau kamu percaya hal-hal baik akan selalu datang padamu, maka hal itulah yang akan jadi nyata. Begitupun sebaliknya, kalau kamu berpikir negatif, maka hal negatif yang akan datang. So, yuk kita ubah mindsetnya. Percaya kalau kamu layak mendapatkan keberuntungan, maka keberuntungan akan hadir di hidup kamu. Dan di tahun 2025 nanti, aku percaya adalah tahun kamu untuk bersinar. Pesan kelima, hidup itu ibaratkan kayak kita mengendarai suatu mobil. Coba deh bayangin, kalau kita nggak punya tujuan yang jelas dan pasti, biasanya kita lebih santai kan di perjalanan. Kita lebih santai nyetirnya, kadang mampir dulu sana-sini. Beda kalau kita punya tempat tujuan yang jelas dan sudah ditentukan waktunya. Bisa jadi kita lebih fokus dalam berkendara kan. Bahkan kita bisa mencari jalan cepat biar kita nggak terjebak macet ataupun lampu merah. That's life. Kalau kamu merasa tujuanmu kok nggak sampai-sampai, mungkin karena kamu belum menetapkan tujuan yang lebih jelas. Kamu tidak memberikan batas waktu kapan mau mencapainya, dan kamu belum bersungguh-sungguh ingin mencapai impianmu. So, di tahun 2025 ini sangatlah penting membuat ulang mimpi-mimpi kecil atau besar yang ingin kamu capai di tahun 2025. Sudah cukup 2024 ini kamu bersantai dalam berkendara menuju mimpimu, dan kamu bisa berubah menjadi wanita yang lebih beruntung dan bersinar. Kalau nggak kamu mulai sekarang, mau kapan lagi? Pesan ke-6, terkadang kita sering mencari cinta di luar sana. Entah butuh validasi dari teman, pasangan, atau keluarga. Kadang kita sering merasa kesepian, seolah-olah nggak ada yang peduli dengan kita. Cantikku, percayalah, rasa kekosongan cinta yang ada dalam dirimu tidak akan pernah penuh jika kamu selalu berharap pada orang lain untuk mengisinya. Karena sebenarnya yang kosong itu karena dirimu membutuhkan cintamu sendiri. Sayangi dirimu, ucapkan bahwa kamu bangga dengan dirimu sendiri. Ucapkan terima
terima kasih karena kamu masih sehat, masih bisa tersenyum hingga detik ini. Dan kamu berjanji pada dirimu sendiri untuk lebih merawat dan menjaganya karena tubuhmu adalah asetmu yang paling berharga. Pesan ketujuh, salah satu bentuk cinta pada dirimu adalah dengan menghibur dirimu ketika bosan. Tentu yang bisa kamu lakukan adalah hal yang bermanfaat, bahkan yang bisa meningkatkan value atau nilai dalam dirimu. Kamu merasa nggak punya hobi? Kamu bisa coba temuin hobi-hobi kecil yang mungkin nggak pernah kamu sadarin sebelumnya. Entah membaca buku, berkebun, memasak, bikin kue, make up, or bikin konten. Apapun itu selagi bermanfaat, positif, dan membuat kamu enjoy, lakuin aja karena hobi adalah salah satu bentuk kamu menyayangi dirimu sendiri. Pesan ke-8, buat kamu yang udah menetapkan mimpi atau tujuan, langkah selanjutnya adalah kamu membuat to-do list setiap hari. Hal ini bikin kamu bisa berkendara menuju mimpi menjadi lebih fokus dan juga lebih efisien waktu. Jadi, bikin jadwal harian atau to-do list sebelum kamu tidur untuk keesokan harinya. Contoh, kamu ingin mencapai tujuan lebih glowing di 2025 nanti. Bikin to-do listnya di malam hari yang mau kamu lakuin besok. Misalnya, besok aku harus skincare pagi, sunscreen, luluran badan, sesimpel itu, dan harus kamu tulis. Karena jujur, pikiran kita tuh gampang banget ke distraksi, apalagi sama sosial media. Jadi, bikin tujuan ini setiap malam, biar bisa melatih rasa konsisten kamu. Pesan ke-9, setiap orang punya bad habitnya masing-masing. Kita nggak bisa mensamaratakan, tapi yang namanya bad habit ya udah pasti kebiasaan buruk ya. Jadi jangan denial. Kamu harus peka sama suatu kebiasaan buruk yang sering banget kamu lakuin. Mungkin kamu sebenarnya udah sadar kan, tapi kamu masih menunda-nunda untuk memperbaiki. Jadi coba deh lebih peka lagi dan tanyakan ke dirimu sendiri. Dan yuk kita coba kurangi, kita ubah pelan-pelan, dan kalau bisa kebiasaan buruk itu dihilangkan. Pesan ke-10, ada buku yang aku baca dan itu luar biasa banget, yaitu buku Atomic Habits karya James Clear. Ada analogi yang disampaikan bahwa seorang pemukul batu cadas memukul batu berkali-kali tapi tidak terlihat berpengaruh apapun sama batu itu. Tapi saat pukulan yang ke-100, batu itu pecah. James Clear tahu yang berhasil memecahkan batu itu bukan pukulan yang ke-100, tapi retakan-retakan kecil yang sudah dipukul-pukul sebelumnya. Sama seperti habit atau kebiasaan, entah baik ataupun buruk, kamu tidak akan terasa sekarang. Tapi, suatu saat nanti kamu akan menerima hasilnya. Jadi, lakuin hal positif setiap hari. Kecil-kecil nggak apa-apa kok, tapi lakuin dengan konsisten dan terus-menerus. Karena itu adalah proses kamu dalam membentuk diri, dan aku percaya kamu akan berhasil mencapai mimpi kamu itu. Lakukan dengan konsisten ya cantik. Nah, next video mau bahas apa lagi nih? Share di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan ilmu wanita beruntung selanjutnya. Sampai jumpa lagi di channel Tuan Cewek. Bye!